Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Arsyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam melaksanakan kemaslahatan dan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim, tafsir juz amma dari karya yang telah ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat Abasa, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat At-Takwir biidznallahi tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan hari ini dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita persilahkan untuk membaca ayat yang pertama dari surat At-Takwir sampai ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
alimat nafsum ma ahdarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar dan apabila langit dilenyapkan dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah kita akan mencoba untuk membaca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari surat At-Takwir dari ayat yang pertama sampai ayat ke-14. Di mana surat At-Takwir ini dinamakan dengan surat At-Takwir dan juga sebagian para ulama menamakannya surat Idza Syamsu Kuwirat. Ya, karena ini merupakan ayat yang pertama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini. Dan surat At-Takwir atau surat Idza Asy-Syamsu Kuwirat, para ulama mengatakan ia merupakan surat makkiyatun bila khilaf. Ya, dia merupakan surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, murni surat ini adalah surat makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau menyebutkan suatu riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yang dinisbatkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra qawlahu ta'ala idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Di mana dalam riwayat tersebut dikatakan barang siapa yang ingin melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang yang membaca dan mendengarnya seakan-akan melihat hari kiamat itu dengan kedua matanya secara langsung, maka coba bacalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Takwir. Bacalah surat Idza Syamsu Kuwirat. Bacalah surat Idza Samaa'u Fatarat, yakni surat Al-Infitar. Dan bacalah surat Idza Samaa'u Syaqqat, yakni surat Al-Insyiqaq. Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita sebagai gambaran yang akan terjadi pada hari kiamat dengan penjelasan yang sangat-sangat terperinci. Kejadian-kejadiannya apa-apa saja yang terjadi sehingga tatkala kita melihatnya, kita mendengar dan membacanya, seakan-akan kita melihat hari kiamat itu di depan mata kita. Ya, maka ini dikatakan dalam riwayat ini yang disebutkan dalam riwayat ini, man sarrahu ayanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan ia melihatnya dengan mata kepalanya secara langsung, maka bacalah apa yang Allah SWT firmankan dalam surat Idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membahas ayat-ayat
yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, "Idza syamsu kuwirat." Yang artinya apabila matahari kuwirat. Ya, diartikan dengan digulung atau dilipat. Ya. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Wa dzalik idza kana yaumul qiyamah tukawwar asy-syams." Yang demikian kata beliau, apabila hari kiamat telah tiba, maka matahari, makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat dibutuhkan oleh manusia, ini matahari dengan sinar dan panasnya memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada makhluk yang hidup di atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan pada hari kiamat, makhluk ini, yakni matahari ini, akan tukawwar, kata beliau. Ya, akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai tujma' wa tulaf. yakni akan dikumpulkan dan akan digulung atau dilipat. Begitu juga kata beliau, wa yukhsaf al-qamar. Begitu juga dengan bulan. Bulan juga akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keduanya tidak lagi sebagaimana kita lihat saat ini. Di siang hari kita akan melihat matahari dengan pancaran cahayanya yang memberikan manfaat kepada manusia. Di malam hari kita akan melihat bulan dengan cahayanya yang sangat indah, menyinari bumi ini dengan kelembutan cahayanya. Maka pada hari kiamat keduanya akan Allah SWT hilangkan. Dikatakan oleh Allah, matahari akan digulung, dikumpulkan kemudian digulung. Begitu juga dengan bulan akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yulqayani finnar, kata Imam Sa'di, dan keduanya akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Yang dimaksud dengan dicampakkan ke dalam api neraka sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala, ini mengisyaratkan kepada beberapa riwayat. Ya, kepada beberapa riwayat. Yang mana dalam riwayat tersebut keduanya, yakni matahari dan bulan, akan menjadi salah satu di antara bahan bakar api neraka. Ya, akan menjadi salah satu di antara bahan bakar api neraka. Dalam sebagian riwayat disebutkan, maka di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan dalam akhir tafsir beliau dalam ayat yang pertama ini, ya. Beliau mengatakan yulqayani finnar, setelah matahari digulung, setelah matahari dilipat, begitu juga dengan bulan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api, yakni api neraka. Sebagai salah satu di antara bahan dari bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah. Ya, sebagaimana kita maklumi juga dalam surat At-Tahrim misalnya, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, waquduhan nasu wal hijarah, kata Allah. Di antara bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah, bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah. Yang mana api neraka tersebut waquduhan nasu wal hijarah, ya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka wallahu taala alam, tatkala Imam Sa'di mengatakan keduanya akan dicampakkan ke dalam api neraka sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, maka keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar bagi orang-orang yang akan disiksa dengan api di dalam api neraka, waliyadzubillah. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Yang pertama,
Asy-syamsu kuwirat, di mana matahari akan digulung oleh Allah, matahari akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang akan terjadi pada hari kiamat, wa idzan nujumun kadarat, kata Allah. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ya, apabila bintang-bintang berjatuhan, di mana bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 tujuan. Yang pertama, untuk menghiasi langit. Yang kedua, untuk rujuman lisyayatin, untuk sebagai pelontar bagi para syaitan-syaitan yang hendak mencuri informasi dan kabar dari langit. Kemudian yang ketiga, bintang ini wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Ya, bintang-bintang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda, ya, penentu arah bagi manusia. Jadi mereka bisa menjadikan bintang ini sebagai arah yang menunjukkan kepada mereka tempat yang mereka hendak tuju, baik di barat maupun di timur. Jadi bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah di atas langit, yang jumlahnya sangat banyak. Ribuan, bahkan mungkin jutaan. Jauh di atas kita, akan tapi kita melihat bagaimana keindahannya dan cahayanya, dan sangat besar. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idzan nujumun kadarat, kata Allah, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, ay taghayyarat wa tasaqatat min aflakiha. Ya, beliau mengatakan bintang ini pada hari kiamat akan taghayyarat, akan berubah. Ya, artinya berubah warnanya. Yang tadinya bercahaya, yang tadinya sangat indah, berubah menjadi gelap. Artinya Allah SWT akan padamkan cahaya padanya, sehingga bintang-bintang tersebut tidak lagi bercahaya. Kemudian tasaqatat min aflakiha, kemudian akan jatuh berserakan ke bumi. Ini satu hal yang sangat mengerikan. Ya, bagaimana bintang yang jumlahnya ribuan di atas kita, bahkan mungkin jutaan, berjatuhan ke bumi yang kita hidup di atasnya. Jika seandainya salah satu di antara bintang itu saja jatuh, mungkin menghantam bumi, akan menyebabkan huru-hara, akan menyebabkan sesuatu yang sangat menakutkan bagi manusia. Bagaimana jika seandainya bintang-bintang ini semuanya inkadarat, semuanya berjatuhan ke atas muka bumi. Ya. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara gambaran yang sangat mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat. Sehingga benar yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan ia melihatnya dengan mata kepalanya secara langsung, maka hendaknya dia membaca surat Idza Syamsu Kuwirat. Berikutnya ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung suyirat, ya, bisa diartikan dihancurkan, ya, bisa juga diartikan berjalan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, sarat kathiban mahila. Ya, yang dimaksud dengan wa idzal jibalu suyirat, yang dimaksudkan di sini suyirat adalah gunung pada hari kiamat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kathiba. Kathiba adalah tumpukan pasir. Ya, tumpukan pasir. Yang jika saat ini kita melihat gunung saat ini, ya, dia adalah satu makhluk yang sangat kokoh. Kadangkala kita melihatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat jelas dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari batu-batu yang sangat keras. Sebagai pasak bumi. Yang dengannya dengan izin Allah, dengan sebabnya dengan izin Allah, bumi tidak bergerak. Bumi menjadi makhluk yang tenang dengan adanya pasak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ini gunung yang sangat kokoh. Akan tapi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa gunung ini suyirat. Al-Imam Sa'di mengatakan sarat kathiba. Kathiba artinya tumpukan pasir.
Jadi tidak lagi keras. Kemudian mahila, kemudian Allah SWT jadikan tumpukan pasir ini berterbangan. Summa sarat kal ihnil manfush, kata beliau. Kemudian gunung-gunung ini, kata Allah SWT, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Summa taghayyarat, kemudian berubah. Wasarat haba'am mumbatha, kemudian berubah. Dan jadilah gunung-gunung ini bagikan debu yang berterbangan. Wasuyyirat an amakiniha, kemudian gunung ini dijalankan oleh Allah SWT, bergerak, berjalan, lepas dari tempat-tempatnya. Berterbangan, berhamburan ke udara. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Apa ini disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ini, merupakan gambaran secara terperinci dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, seperti tatkala beliau mengatakan, Imam Sa'di mengatakan, sarat kathiban mahila, gunung pada hari itu menjadi tumpukan-tumpukan debu atau pasir yang berterbangan. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila." Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan. Ini pada hari kiamat. Dan akhirnya gunung-gunung itu menjadi apa kata Allah? Tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan, kathiban mahila. Tatkala beliau mengatakan summa sarat kal ihnil manfush, kemudian setelahnya gunung-gunung itu menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takunul jibalu kal ihnil manfush." Pada hari kiamat, gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian tatkala beliau mengatakan summa taghayyarat wa sarat haba'an mumbatha, ya, kemudian gunung-gunung ini berubah, ya, sehingga ia menjadi debu yang tadinya yang tadinya keras, ya, dari batu diciptakan oleh Allah SWT, kemudian hancur, ya, menjadi tumpukan-tumpukan pasir, kemudian diterbangkan oleh Allah SWT masih dalam bentuk yang besar seperti itu, kemudian berhamburan, ya, bagikan debu yang berterbangan. Kata beliau, taghayyarat, kemudian berubah, sehingga akhirnya bagikan debu yang berterbangan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 5-6. Allah berfirman, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, kata Allah, sehingga gunung itu menjadi debu yang berterbangan. Ya, ini gambaran yang sangat menakutkan dari apa yang terjadi pada hari kiamat. Makhluk yang begitu sangat kokoh, makhluk yang begitu sangat keras tersebut pada hari kiamat akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Ya, dia batu yang sangat keras akan tapi menjadi pasir, kemudian diterbangkan oleh Allah sehingga ia hancur luluh bagikan debu yang berterbangan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, di antara apa yang terjadi pada hari kiamat, wa idzal isyaru uttilat, kata Allah. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-isyar, ya, al-isyar ini diterjemahkan dengan unta-unta yang bunting atau yang hamil. Yang mana para ulama mengatakan wahiya an-naqa allati ata ala hamliha asyratu ashhur. Yani isyar ini adalah seekor unta betina yang sedang bunting yang masa kehamilannya itu 10 bulan. Karena biasanya unta itu masa kehamilannya 1 tahun, ya, 12 bulan, bahkan mungkin bisa lebih. Maka tatkala unta betina yang dimiliki oleh seorang peternak unta sudah mencapai kehamilannya 10 bulan, maka unta ini merupakan unta yang sangat-sangat diperhatikan oleh bangsa Arab kala itu. Sangat mereka cintai, sangat mereka awasi, ya, sangat mereka perhatikan. Bahkan kadangkala pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka tunda terlebih dahulu demi untuk memperhatikan untanya yang sedang
hamil yang kehamilannya mencapai 10 bulan, artinya sudah dekat masa kelahirannya, ini kadangkala kerja-kerja atau kesibukan-kesibukan yang masih bisa ditinggalkan akan mereka tinggalkan. Ini menunjukkan bahwa sangat luar biasa mereka, orang-orang Arab dahulu, kecenderungan dan kecintaan mereka dan perhatian mereka kepada hewan ternak ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini, pada hari kiamat, wa idzal isyaru uttilat. Ya, pada hari kiamat unta-unta yang bunting yang masa kehamilannya itu mencapai 10 bulan sekalipun itu tidak akan diperdulikan oleh manusia. Di mana Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, "Attalan nasu hina idzin nafaisa amwalihim." Pada saat terjadi hari kiamat, maka semua manusia akan meninggalkan semua harta yang berharga yang mereka miliki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memakai firman-Nya dengan kalimat al-isyar unta ini bukan hanya unta yang akan ditinggalkan, akan tapi ini salah satu di antara harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab. Namun hakikatnya semua harta yang berharga yang dicintai oleh seorang manusia tatkala terjadi hari kiamat semuanya akan ditinggalkan oleh mereka, tidak akan diperhatikan oleh mereka. Ay attalan nas hina idzin nafaisa amwalihim allati kanu yahtammuna laha wa yaraunaha fi jami'il awqat. Di mana manusia pada hari itu akan meninggalkan harta-harta yang paling berharga yang mereka miliki, yang sebelumnya mereka sangat memperhatikannya, yang sebelumnya mereka berusaha untuk mengembalakannya pada setiap waktu. Artinya mereka perhatikan, mereka jaga, mereka awasi, mereka rawat dengan baik, tapi tatkala datang hari kiamat, semua itu akan ditinggalkan oleh mereka karena mereka melihat sesuatu yang sangat dahsyat di hadapan mata mereka. Faja'ahum ma yudhiluhum anha. Tiba-tiba datang suatu perkara yang membuat mereka melupakan itu semua. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini al-isyar, yakni seekor unta betina yang akan melahirkan anaknya. Kenapa? Karena ini merupakan harta yang paling berharga di kalangan orang Arab saat itu. Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab saat itu. Artinya Allah SWT memakai kata al-isyar untuk lebih bisa dipahami oleh mereka karena mereka saat itu sangat memuliakan, sangat mencintai seekor unta yang hamil, yang masa kehamilannya sudah mencapai 10 bulan. Padahal hakikatnya meninggalkan semua harta yang dimiliki olehnya, sekalipun harta itu adalah harta yang paling berharga di sisinya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan terjadi pada hari kiamat. Jadi semua orang akan melupakan apapun yang dia punya karena dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, sebagian para ulama menjelaskan, jika seandainya yang dimaksudkan dengan wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan itu terjadi setelah hari kebangkitan, ini adalah suatu ungkapan yang firmankan oleh Allah yang maksudnya apabila saat itu seorang punya harta sekalipun yang sangat dia hargai, sangat dia muliakan, yang sangat dia cintai, dia pasti tidak akan memperhatikannya jika ada. Ya, jika ada. Akan tapi sebagian para ulama mengatakan tatkala terjadi penghancuran alam semesta, tentunya manusia, di antara manusia masih ada yang hidup di atas muka bumi dan mereka masih punya harta. Ya, mereka masih memiliki kekayaan yang mereka miliki dalam kehidupan dunia. Maka tatkala awal mula penghancuran bumi dengan dilipatnya matahari, digulungnya matahari, kemudian bintang-bintang berjatuhan, ya, bagaimana gunung-gunung diterbangkan oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, maka manusia tidak lagi mengingat apapun yang mereka miliki. Mereka tidak memperhatikan apapun yang mereka miliki. Karena melihat sesuatu yang sangat mengerikan yang ada di hadapan mata mereka. Berikutnya Allah SWT berfirman pada ayat yang kelima, wa idzal wuhushu husyirat. Ya, wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ai jumi'at liyaumil qiyamah. Al-Imam Sa'di mengatakan yang dikumpulkan pada hari kiamat. Agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengqisas antara satu binatang dengan binatang yang lainnya. Dan agar manusia melihat bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala hari itu. Sampai-sampai kata beliau,
seekor domba yang karena ya seekor domba yang bertanduk saat itu akan dikisas, ya akan dibalas, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kambing yang tidak bertanduk di saat di dunia ia ditanduk oleh kambing tersebut, maka Allah SWT berikan kepadanya kesempatan untuk menanduk kambing yang menanduknya dalam kehidupan dunia. Kemudian setelah semuanya selesai, Allah berkata kepada binatang, semuanya, kuni turaba. Ya, jadilah kamu pasir, atau jadilah kamu tanah. Sehingga mereka, binatang-binatang itu kembali mati sebagaimana sebelumnya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisyaratkan bahwa tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, maka termasuk yang dibangkitkan adalah binatang. Mereka juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun para ulama mengatakan bahwa ayat ini yang dimaksudkan adalah binatang liar, karena binatang itu ada binatang liar, ada binatang jinak. Ya, tentunya seperti binatang liar, singa, harimau dan sebagainya. Ya, sedangkan jinak seperti misalnya sapi, domba dan sebagainya. Sekalipun ayat ini mengatakan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, maka para ulama mengatakan termasuk adalah binatang jinak. Artinya semua binatang, tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat, binatang juga akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah SWT, sehingga kita manusia, semua manusia bisa melihat binatang-binatang ini. Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan di hadapan kita bagaimana keadilan Allah. Sehingga apapun yang terjadi di antara binatang-binatang ini dalam kehidupan dunia, daripada kezaliman. Sampai Nabi SAW katakan, seekor kambing yang memiliki tanduk, waktu di dunia ia menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk. Maka pada hari kiamat, kambing yang tak punya tanduk ini diizinkan oleh Allah SWT untuk menanduk kambing yang menanduknya dahulu waktu kehidupan dunia. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain. Ini menggambarkan bahwa tidak ada yang berlalu dari kehidupan dunia ini. Tidak ada yang terlewatkan. Artinya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita menzalimi seseorang, ketahuilah bahwa kezaliman kita kepada orang tersebut akan ada kelanjutan ceritanya. Kapan itu? Kalau tidak selesai di dunia, maka pasti kelanjutan ceritanya adalah diselesaikan oleh Allah SWT di hari akhirat. Jika saat ini kita mengambil harta orang lain tanpa hak, maka harta itu akan diselesaikan oleh Allah nanti tatkala kita dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Tatkala kita pernah mencela, mengejek, menggibah, merusak kehormatan seorang muslim atau muslimah, maka masalah ini akan berlanjut nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pertemukan kita sebagai orang yang menzalimi dengan orang-orang yang kita zalimi. Ada perhitungannya. Begitu juga sebaliknya jika saat ini kita berada pada posisi orang yang terzalimi, maka tidak ada yang akan terlewatkan dalam urusan dunia kita ini. Apapun yang diambil orang dari kita, apapun yang dirampas orang dari kita, sekalipun mungkin hati kita saat ini sedang sakit, sedih dan susah untuk melupakannya, ketahuilah itu akan kembali kepada kita tatkala kita bertemu dengan Allah. Jangankan antara kita manusia, Nabi SAW bersabda, ya, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, kata Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan bahwa hak seorang hamba itu akan dikembalikan kepadanya. Akan dikembalikan kepadanya. Sampai Nabi SAW mengatakan, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, jadi semuanya akan dikembalikan. Kita punya hak akan dikembalikan. Akan diselesaikan oleh Allah SWT. Sampai kata Nabi, sekalipun kezaliman yang terjadi
antar binatang. Seekor kambing yang tidak memiliki tanduk, yang hari-harinya mungkin dalam kehidupan dunia ditanduk oleh kawanannya yang bertanduk, maka pada hari akhirat kambing yang tak bertanduk ini akan diberikan kesempatan untuk mengqisas. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari dosa kezaliman. Karena dosa zalim merupakan kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Sekalipun kezaliman yang kita lakukan hatta kepada orang kafir, jangankan kepada seorang muslim, ada perhitungannya jelas. Kezaliman kepada orang kafir juga ada perhitungan. Jangan kita menyangka tatkala kita menzalimi orang kafir selesai di dunia, tidak akan berlanjut di akhirat. Tidak. Akan berlanjut. Jangan menyangka tatkala kita mengambil harta seorang yang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya tanpa hak, kemudian kita katakan semua ini akan berakhir di dunia. Tidak. Ini akan berlanjut di mana? Di akhirat. Sampai-sampai disebutkan dari hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala an, Nabi kita yang mulia SAW bersabda, Allah berfirman, semua penduduk neraka yang masih ada keterkaitan dengan penduduk surga, begitu juga penduduk surga yang masih ada keterkaitan kezaliman dengan penduduk neraka, ditunda masuknya ke dalam neraka dan ditunda masuknya ke dalam surga. Artinya jika seandainya ada salah satu di antara calon penduduk neraka yang akan masuk ke dalam neraka, masih ada masalah yang belum selesai antara dia dengan calon penduduk surga, begitu juga sebaliknya, maka keduanya ditunda oleh Allah sampai diselesaikan permasalahannya. Dan lebih menakutkan lagi, hak itu akan dikembalikan kepada orang yang kita zalimi dari kita, bukan dengan dinar dan dirham lagi, bukan dengan uang lagi, bukan dengan harta lagi, akan tapi dengan pertukaran pahala dan dosa. Ini yang sangat menakutkan. Nas'alullah salamu alaihi. Jika seandainya selama ini kita banyak melakukan kezaliman, banyak menyakiti orang, banyak menghina orang, banyak merendahkan orang, banyak mengambil harta orang, kemudian tidak diselesaikan dalam kehidupan dunia, maka nanti di akhirat akan diselesaikan dengan pertukaran pahala dan dosa. Ini dikatakan oleh Nabi SAW al-muflis, orang yang bangkrut. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, seorang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan, dengan membawa pahala yang sangat banyak. Bisalatin, wasiyamin, wa zakah. Dia bertemu dengan Allah dengan membawa pahala salat. Ya, karena dia rajin salat. Dia bertemu dengan Allah SWT pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa. Ya, karena dia rajin puasa. Bukan hanya salat wajib yang dia kerjakan, salat sunnah juga dia perhatikan. Bukan hanya puasa yang wajib dia kerjakan, akan saja yang dia kerjakan, akan tapi dia juga kerjakan puasa yang sunnah. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan zakat. Dia tunaikan itu semua. Tapi di sisi lain kata Nabi SAW, wa ya'ti qad syatama hadha. Akan tapi di sisi lain dia pernah mencerca saudaranya. Ya, wa daraba hadha. Ia pernah memukul seorang manusia tanpa hak. Wa safaka dama hadha, dan ia pernah menumpahkan darah seorang manusia tanpa hak. Wa akala mala hadha, dan dia pernah mengambil atau memakan dan merampas harta seorang tanpa hak. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan ia dengan orang yang ia zalimi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan orang-orang yang terzalimi mengambil pahala orang ini. Maka pahala salatnya mulai diambil. Karena pertukaran. Saat itu kita tidak membawa apapun, kita tidak membawa harta. Maka penyelesaian itu dengan pertukaran pahala dan dosa. Hatta idza faniyat hasanatu, kata Nabi, kiranya pahalanya semuanya habis diambil oleh orang-orang yang ia zalimi. Dan orang-orang yang ia zalimi belum lagi habis. Artinya masih banyak orang-orang yang ia zalimi. Maka apa yang dikatakan oleh Allah? Allah perintahkan orang-orang yang ia zalimi untuk dikurangi dosa mereka dan digabungkan dengan dosanya. Apa yang terjadi? Pahalanya habis,
dosanya bertambah. Kemudian Allah campakkan ia ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahayanya dosa kezaliman. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bangkitkan pada hari kiamat binatang. Kemudian Allah tampakkan di hadapan kita manusia bagaimana Allah selesaikan kezaliman antara binatang. Kemudian setelah selesai kezaliman antara mereka, maka Allah firmankan agar binatang ini kembali mati dan menjadi tanah atau menjadi debu. Baru kemudian permasalahan kita akan diselesaikan oleh Allah. Sehingga pernah kita singgung dari apa yang difirmankan oleh Allah di akhir surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di mana hari itu orang kafir berangan-angan mati. Tatkala mereka melihat binatang, setelah diselesaikan permasalahannya, Allah matikan mereka semua. Maka orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya aku hanya sebongkah tanah. Setelah selesai urusan, dimatikan oleh Allah. Kiranya tidak. Manusia tidak diperlakukan oleh Allah seperti binatang. Setelah diselesaikan, maka berlanjut apakah surga atau neraka, waliyadzubillah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebelum saat itu tiba, masih ada kesempatan terbuka lebar untuk kita memperbaiki diri kita. Apa yang selama ini kita lakukan, maka perbaiki. Artinya jika seandainya ada kezaliman yang selama ini kita lakukan, maka selesaikan urusannya sebelum nanti akan diselesaikan oleh Allah di hari tatkala kita bangkit tidak membawa apa-apa. Jangankan harta, pakaian saja kita tidak punya. Jangankan perhiasan, sandal saja kita tidak punya. Dibangkitkan oleh Allah uratan, hufatan, ghurlan, buhman. Nabi SAW katakan kita dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi tidak berbusana, tidak berpakaian. Ya, telanjang. Hufatan, tidak bersandal. Ghurlan, tidak berkhitan. Buhman, dan tidak membawa apapun kecuali amal saleh dan amal buruk yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila lautan dijadikan sujjirat, ya, diterjemahkan meluap atau dipanaskan. Ya. Di mana para ulama tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, mereka mentafsirkan dengan dua pentafsiran. Ya, walaupun pada hakikatnya dua tafsir ini tidak bertentangan. Jadi diartikan meluap dan diartikan dipanaskan. Ya, ditafsirkan meluap dan ditafsirkan dipanaskan. Dan kedua tafsir ini tidak bertentangan. Nah, sehingga para ulama mengatakan, ya, namun Al-Imam Sa'di rahimahullah taala menjelaskan di sini uqidat fasarat ala idhamiha naran tatawaqqadu. Ya, artinya beliau menjelaskan dengan salah satu di antara tafsir yang disebutkan para ulama, yakni sujjirat di sini adalah dipanaskan atau dihidupkan api. Dengan begitu sangat luasnya lautan yang kita lihat sekarang. Tentunya dia merupakan sesuatu yang jauh lebih luas dari daratan. Saat ini kita lihat, maka laut yang sangat begitu luas ini pada hari kiamat akan dihidupkan oleh Allah SWT. Akan dipanaskan oleh Allah. Airnya menjadi panas, kemudian akan hidup api padanya. Ini hal yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin laut yang luar biasa luasnya tersebut akan dipanaskan oleh Allah sehingga naran tatawaqqadu, kita melihat padanya api yang bergejolak. Ini penjelasan sebagian para ulama. Namun sebagaimana kita sebutkan tadi, sebagian para ulama mentafsirkan sujjirat artinya meluap, ay fadat, meluap. Dan ini tidak bertentangan. Jadi pada awalnya pada hari kiamat, lautan ini akan meluap. Lautan ini akan meluap sehingga membanjiri dunia. Kemudian berikutnya lautan ini akan dipanaskan oleh Allah SWT sehingga akan hidup padanya api, ya, berkobar api padanya. Ini salah satu di antara hal yang sangat menakutkan dari gambaran apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan oleh Allah SWT panas atau meluap.
Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya ayat ke-7, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Di sini juga ada dua tafsir para ulama, dan kedua tafsir ini tidak saling bertentangan. Artinya kedua-duanya benar. Ya, diterjemahkan zuwijat, dipertemukan, artinya ruh dipertemukan dengan tubuh, dan bisa diterjemahkan bahwa kelompok manusia yang baik ya akan dipertemukan oleh Allah dengan orang yang semisalnya. Artinya seorang manusia yang baik akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertemukan dengan Allah, akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia yang sepertinya. Sedangkan manusia yang jahat akan disatukan dan dikumpulkan oleh Allah dengan manusia yang sepertinya. Dan kedua tafsir ini benar. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, ay kurina kullu sahibi amalin ma'a nadhirihi. Yani seorang yang melakukan satu amal apapun, apakah amal baik atau amal buruk, maka mereka akan disatukan oleh Allah dengan yang semisalnya, dengan yang sejenisnya. Maka jumi'al abrar ma'al abrar, orang-orang baik akan disatukan oleh Allah dengan orang-orang baik. Wal fujjar ma'al fujjar, dan orang-orang jahat banyak melakukan dosa akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang banyak melakukan dosa. Wa zuwijal mu'minun bil huril ain, dan juga akan dipertemukan orang-orang yang beriman dengan bidadari di dalam surga. Wal kafiruna bisyayatin, dan orang-orang kafir akan dipertemukan oleh Allah dengan para syaitan di dalam neraka. Ini salah satu di antara tafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya, merujuk kepada apa yang Allah firmankan, beliau nukilkan dalam surah Az-Zumar ayat 71 sampai 73. Ya, silakan dilihat ayat dalam surah Az-Zumar ayat 71 dan 73. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, artinya Allah SWT akan menggiring ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT ke dalam surga Allah ya berombong-rombongan. Begitu juga dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, juga seperti itu akan Allah giring mereka menuju api neraka Allah SWT. Ini salah satu di antara tafsir para ulama bahwa yang dimaksud dengan wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan, artinya antara orang baik dengan orang baik akan disatukan oleh Allah. Orang jahat dengan orang jahat akan dipertemukan oleh Allah. Karenanya kita berdoa dan berharap bahwa kiranya kita dipertemukan oleh Allah SWT dengan para nabi, dengan para sahabat, yang mana mereka adalah orang-orang yang pasti akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Ya, dan salah satu di antara hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW yang membuat para sahabat bahagia dengannya adalah sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan dipertemukan oleh Allah, akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintai. Suatu hari seorang Arab Badui datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, seorang mencintai satu kaum, akan tapi ia tidak bisa bertemu dengan mereka. Bagaimana nanti di akhirat?" Mencintai satu kaum akan tapi tidak pernah bertemu dengan mereka. Bagaimana nanti di akhirat? Maka Nabi kita yang mulia SAW katakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dipertemukan oleh Allah, disatukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Maka para sahabat mengatakan, tidak ada satu sabda yang disabdakan oleh Nabi SAW yang membuat kami sangat berbahagia dengannya, kecuali sabda ini. Aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, kata beliau, aku mencintai Umar radhiyallahu ta'ala anhum, sekalipun aku tidak mampu melakukan apa yang mereka lakukan, akan tapi aku berharap kelak pada hari akhirat, Allah SWT akan pertemukan dan kumpulkan aku bersama dengan mereka. Maka begini yang harus kita harapkan, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, dengan harapan karena
kecintaan kita kepada mereka, kemudian kita berusaha untuk mencontoh mereka, sekalipun kita tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Akan tapi kecintaan dan usaha kita ini, kita berharap semoga kiranya Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tafsir yang kedua, ini yang rujuk kepada terjemah, ya. Wa idza an-nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Ini juga benar. Karena ruh manusia ada di sisi Allah. Pada hari akhirat, ruh ini setelah tiupan sangkakala yang kedua, ruh ini akan dikembalikan oleh Allah ke tubuh. Ya, sebagaimana pernah kita bahas dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa sebelum tiupan sangkakala yang kedua, maka Allah SWT turunkan hujan. Ya, kemudian Allah SWT kembali menciptakan manusia yang pada awalnya dari tulang ekor. Yang ini merupakan satu anggota tubuh manusia yang kata Nabi SAW tidak hancur. Sedangkan yang lainnya hancur kecuali tulang ini. Dia tidak hancur. Kemudian Allah SWT bentuk kembali manusia dari tulang ekor ini sehingga ia menjadi manusia kembali sebagaimana semula. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka roh kembali kepada jasadnya dan akhirnya manusia bangkit kembali. Ini tafsir yang kedua, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Begitu juga dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi intinya kedua tafsir ini benar, ya. Kedua tafsir ini benar, imma maknanya adalah ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, atau ruh-ruh manusia disatukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dengan yang sejenisnya. Orang yang beriman dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang beriman, orang kafir dengan orang kafir, begitu seterusnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Pada hari kiamat akan terjadi, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Sa'di mengatakan Allah Subhanahu wa taala di sini menyinggung tentang perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Tatkala mereka mengubur hidup anak-anak perempuan mereka tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Artinya perbuatan mereka adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala mereka menguburnya karena malu punya anak perempuan. Kadangkala mereka menguburnya karena kemiskinan. Ya, karena kemiskinan. Di mana sebagaimana disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa ini merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh mereka. Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh mereka, yakni mengubur hidup anak-anak perempuan mereka. Ini kebiasaan buruk mereka. Sehingga dari 10, para ulama sejarah mengatakan dari 10 orang Arab di masa itu, ya, 1 dari mereka ada yang melakukan ini. Ini merupakan hal yang sudah terbiasa bagi mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyinggung kebiasaan mereka ini dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, ada seorang datang kepadanya dan menyampaikan bahwa istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan. Apa yang dikatakan oleh Allah? Apa perubahan dari orang Arab kala itu yang diberi kabar istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan? Dhalla wajhuhu muswaddan. Hitamlah mukanya, merah padamlah mukanya karena marah. Wa huwa kadhim, dan dia sangat marah dengan apa yang terjadi karena istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Kenapa?
disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Malu karena istrinya melahirkan anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan memelihara anak perempuannya ini sampai besar sehingga ia menanggung kehinaan? Dia pertahankan. Dia biarkan anaknya tumbuh besar dewasa dan setiap saatnya dia selalu terhina karenanya. Am yadussuhu fit turab. Ataukah akan menguburkannya di dalam tanah hidup-hidup? Luar biasa. Ini kebiasaan mereka. Kemudian Allah mengatakan, ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Ini tatkala mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, yakni para malaikat, sedangkan mereka sendiri tatkala diberi kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan saja seperti itu sikapnya. Jadi kembali ini merupakan satu hal yang mereka biasa lakukan, membunuh anak perempuan hidup-hidup. Dan kalau seandainya kita baca sejarah, sangat luar biasa. Kadang membuat kita menangis bagaimana kasih sayang hilang dari hati seorang ayah. Karena kala dikubur dalam kondisi masih bayi, atau dicampakkan dari atas tebing, sehingga mati karenanya. Atau kadangkala karena ada kesibukan, seperti misalnya sang istri melahirkan, ya, sedangkan suaminya masih dalam perjalanan jauh, yang mungkin dalam waktu sekian waktu baru kembali ke kampung halaman, maka sang anak kadangkala sudah mulai bisa berpikir, sang anak sudah mulai bisa berbicara, sang anak sudah bisa tahu apa yang akan dilakukan padanya, akhirnya mereka kubur hidup-hidup. Ini yang mereka lakukan. Maka Allah SWT ingatkan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Jadi jika seandainya sang anak ditanya, karena sebab apa dia dibunuh, ini ancaman dan teguran keras bagi yang melakukannya. Ada perhitungan. Kenapa engkau membunuhnya? Kenapa engkau melakukan itu? Tentunya bagi orang yang melakukan kesalahan tatkala ditanya seperti ini, maka tidak ada akhir daripada perjalanannya kecuali neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa idzas suhuf ay al-mustamilah ala ma'amilahul amiluna min khairin wa syarr. Yakni catatan-catatan yang tercatat di dalamnya apa yang dilakukan oleh mereka dari kebaikan maupun kejahatan. Nusyirat. Akan dibuka. Karena tatkala seorang manusia meninggal, maka catatan ini ditutup oleh malaikat. Habis. Selama dia hidup, dicatat semuanya. Tidak ada yang terlewatkan dari catatan malaikat ini. Kemudian tatkala seorang meninggal, maka catatan ini ditutup. Kapan dibuka? Dibuka tatkala ia dibangkitkan oleh Allah dan Allah SWT perintahkan ia untuk apa? Membacanya dan melihatnya. Sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 14. Allah memerintahkan kita untuk membacanya dan Allah mengatakan, Iqra kitabak, kata Allah. Bacalah kitabmu. Bacalah catatan amalmu yang dicatat oleh malaikat ini. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu sendiri. Artinya, tatkala catatan itu diberikan kepada kita dan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk membacanya, kita sendiri menyadari dan kita sangat tahu bahwa yang dicatat oleh malaikat ini adalah semua yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak kita lakukan tercatat di situ. Semua yang kita lakukan itulah yang dicatat. Maka Allah mengatakan, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sebagai penghisab pada hari ini. Artinya engkau sadari itu semua, bahwa yang tercatat adalah amal perbuatan yang engkau lakukan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, innaka ta'lam annaka lam tudlam wa lam yuktab 'alaika ghaira ma 'amilta.
engkau sudah tahu dengan sendirinya bahwa engkau tidak dizalimi dan tidak ada yang dicatat di situ kecuali yang sudah engkau lakukan. Ya. Tidak ada yang dicatat di situ, engkau tahu bahwa tidak ada yang dicatat kecuali yang engkau lakukan. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, tatkala ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Kemudian berikutnya pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzas samaa'u kusyitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Imam Sa'di mengatakan uzilat, dilenyapkan, dihilangkan. Ya, disebutkan Allah misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 25, yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengeluarkan al-ghamam, kabut putih, dan turunlah atau diturunkanlah dari langit tersebut para malaikat-malaikat Allah bergelombang-gelombang. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi kusyitat artinya uzilat, ya, dilenyapkan, dihilangkan. Ya, dalam kemudian beliau juga menukil apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Beliau mengatakan yauma natwis samaa'a qatayyis sijil lil kutub. Beliau menukil apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 104, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai penggulung lembaran-lembaran kertas. Langit yang dibentangkan oleh Allah di atas kita saat ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menggulung kertas. Ya. Kemudian beliau juga menukil apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 67, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada hari kiamat di mana langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Ya. Was samawati matwiyatun biyaminih, pada hari kiamat langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan. Artinya langit pada hari ini akan kusyitat, yakni akan dihilangkan oleh Allah, akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian diturunkan dari langit ini para malaikat-malaikat Allah secara bergelombang-gelombang. Kemudian pada ayat yang ke-12 berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Al-Imam Sa'di mengatakan uqida 'alaiha fasta'arat wal tahabat iltihaban lam yakun laha qabla dzalik. Ya, di mana api neraka akan dihidupkan sehingga dia akan hidup membara, hidup berkobar-kobar yang sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Jadi ayat yang mulia ini tidak kemudian menjelaskan bahwa neraka hari ini tidak ada atau api neraka hari ini tidak dihidupkan oleh Allah. Hari ini sudah dihidupkan oleh Allah SWT api neraka itu. Sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, surga dan neraka hari ini sudah ada. Neraka sudah dihidupkan oleh Allah, karena dalam beberapa riwayat Nabi SAW katakan bahwa neraka diizinkan oleh Allah SWT untuk bernafas 2 kali, ya, di musim panas dan di musim dingin. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan begitu sangat panasnya hawa api neraka di musim panas dan begitu sangat dinginnya hawa neraka di musim dingin. Artinya neraka saat ini sudah dihidupkan oleh Allah. Hanya saja pada hari itu su'irat, dinyalakan dengan bentuk yang tidak pernah sebelumnya. Artinya benar-benar dibesarkan oleh Allah SWT kobaran apinya. Ya, ini maksudnya. Jadi bukan berarti neraka jahim hari ini tidak dinyalakan, kemudian pada hari akhirat baru dinyalakan. Tidak seperti ini. Akan tapi maksudnya adalah dinyalakan dengan bentuk kobaran yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian ayat ke-13 Allah SWT berfirman, wa idzal jannatu uzlifat. Ya, dan apabila surga didekatkan. Al-Imam Sa'di mengatakan qurribat lil muttaqin, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini subhanallah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Surga didekatkan oleh Allah kepada mereka. Karena ini salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu surga. Kita minta kepada Allah surga agar kiranya Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan kita juga meminta kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal, perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga. Dan kita berlindung kepada Allah dari neraka, dan kita berlindung dari semua perbuatan, ucapan maupun perbuatan yang mendekatkan kita ke dalam api neraka. Ini doa yang hendaknya selalu kita ulang, selalu kita baca. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan pada hari akhirat, surga ini kata Allah uzlifat, akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-14 ini adalah jawaban ya dari ayat-ayat sebelumnya. Ya. Dan apabila matahari digulung, dan apabila langit dibelah, dan apabila seterusnya, maka Allah SWT mengatakan ini jawabannya pada hari itu, alimat nafsum ma ahdarat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dalam kehidupan dunia. Yakni kullu nafs, setiap jiwa, kata Imam Sa'di. Setiap jiwa akan mengetahui pada hari itu apa yang telah ia kerjakan dalam kehidupan dunia. Lityaniya fi siyaqi syart. Ini merupakan jawab syart, ya. Di mana ayat-ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai 13 Allah SWT firmankan dengan kalimat idza. Ya, dan apabila. Ya, Allah ceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat, maka pada ayat ke-14 Allah mengatakan apabila semua itu terjadi, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan dalam kehidupan dunia. Sehingga para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwa apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas ini merupakan perkara yang menggetarkan hati seorang manusia. Ini merupakan perkara yang memperdalam kesedihan seorang manusia. Ini merupakan perkara yang akan terjadi membuat kita bergetar karena ketakutan. Sesuatu yang akan mengerikan terjadi. Maka hendaknya orang yang memiliki akal, orang yang memiliki hati, berusaha untuk mempersiapkan dirinya untuk hari yang sangat menakutkan ini. Ini tujuannya. Maka sering kita selalu ulang agar menyadarkan kita bahwa keimanan kita kepada hari akhirat merupakan perkara yang terbaik untuk mendorong kita, memotivasi kita, mempersiapkan diri untuk hari yang pasti itu. Ini dengan melakukan amal kebaikan dan menjauhi segala amal yang jahat atau amal yang buruk, melakukan amal saleh dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita lakukan pada hari itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita, dan kita akan mengetahui akibat buruk dari apa yang kita lakukan dan juga akibat baik dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa menambah wawasan kita dan memperbaiki iman kita kepada Allah SWT dan memberikan kita semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT ke depannya sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.